Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Aiman. Iya, saya ke Pak Odo terlebih dahulu. Pak Odo bisa mendengar saya jelas, Aiman? Jelas Pak, terima kasih. Baik, Pak Odo bisa dijelaskan mungkin Pak Odo, karena tanggal 1 Desember kemarin tonggak resmi G20, presidensi G20 di Indonesia dimulai. Apa yang bisa dibayangkan oleh publik dengan adanya presidensi G20 ini di Indonesia? Mungkin yang perlu dilihat adalah G20 ini kesempatan untuk showcasing mengenai kesiapan Indonesia dalam menyambut para tamu. Kedua adalah bagian dari upaya kita ini bisa untuk menunjukkan untuk membantu proses pemulihan perekonomian. Tapi mungkin untuk hal ini Pak Justinus bisa lebih menjelaskan, karena dari sisi kita di Kemenko Marves adalah untuk mempersiapkan dari sisi dukungan persidangannya. Namun yang lebih besar dari itu ada lebih dari 100 pertemuan yang akan diselenggarakan di Indonesia. Ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan promosi Indonesia, dan kedua adalah momentum untuk shaping global norm and standard. Jadi 100 pertemuan dalam kurun waktu kurang lebih setahun ke depan ya? Ya, betul. Setahun ke depan. Sebulan mungkin kalau kita bayangkan misalnya ada KTT non-blok misalnya, atau ada event-event besar lain, apakah akan seperti itu? Karena sekarang sedang pandemi. Jadi bagaimana bayangannya Pak Odo? Ya, kurang lebih kalau memangnya ada 100 meeting, berarti hampir setiap bulan ada beberapa meeting. Dan ini disebar di 18 kota di Indonesia, termasuk di 5 DPSP, itu daerah pariwisata destinasi super prioritas, yaitu Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Soal protokol kesehatan mungkin bisa dijelaskan Pak Odo? Nah, untuk ini di bawah koordinasi Pak Menko ada 5 kelompok. Salah satu kelompok subbidang adalah mengenai protokol kesehatan. Pertama, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perekonomian, akan diterapkan bubble. Kedua adalah penggunaan peduli lindungi. Dan ketiga yang penting adalah penerapan protokol kesehatan. Dan dalam hal ini akan diadakan untuk tahun depan, untuk daerah-daerah yang akan menjadi tempat destinasi dari kegiatan dari G20, akan ada kebijakan untuk booster bagi warganya. Dan tentu saja sebelum booster diharapkan lebih dari 80% warga sudah di tempat-tempat tersebut sudah vaksin dosis pertama dan kedua. Iya. Soal karantina misalnya, apakah akan diberlakukan atau bagaimana? Saat ini masih dibahas, tapi tadi disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian akan diterapkan sistem bubble seperti yang saat ini kita lakukan di Bali, seperti di Bali dengan pada saat pertandingan badminton di Bali, yaitu World Cup. Oh, sistem bubble maksudnya pembatasan kegiatan ya? Iya, betul. Jadi hanya boleh di titik ini, itu jadi ada 2 pilihan. Kalau tanpa karantina maka akan diberlakukan sistem bubble. Sistem bubble ini adalah pembatasan kegiatan, jadi hanya boleh di beberapa titik, tidak boleh keluar dari situ, tidak boleh bercampur dengan warga sekitar dan sebagainya. Betul, dan kuncinya adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan penerapan protokol kesehatan. Oke, saya ke Pak Justinus Prastowo. Mas Justinus, informasinya bahwa presidensi G20 ini bisa meraih potensi 125 miliar dolar atau kurang lebih ribuan triliun ini dari gelaran G20. Betul demikian? Ya, Mas Aiman. Kurang lebih demikian, karena kita tahu ini adalah event global yang sangat prestisius. Dan tadi Pak Odo sampaikan, ini dilakukan hampir setahun penuh dengan lebih dari 100 event, melibatkan pimpinan negara-negara dari semua level, dari menteri hingga presiden, kepala negara. Dan yang jelas kita ada pada situasi yang cukup menantang. Satu sisi kita sedang berjuang mengatasi pandemi, di sisi lain kita juga punya potensi untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini yang ingin kita manfaatkan, kita optimalkan. Bagaimana Indonesia sebagai presidensi atau bukan keketuaan ini punya potensi untuk showcasing, juga untuk menunjukkan bagaimana afirmasi untuk negara berkembang, dan juga menyelaraskan kebijakan domestik dengan kebijakan global, sehingga agenda setting G20 nanti akan selaras dengan upaya-upaya tersebut, dan pada gilirannya dengan promosi yang memadai, dengan
menunjukkan kinerja pembangunan yang telah kita capai selama ini, itu juga merupakan forum yang baik, momentum yang tepat untuk dapat menarik investasi yang sesuai sejalan dengan kebijakan nasional kita, Mas Aiman. Jadi kalau diperkirakan ada 125 miliar dolar, kalau dirupiahkan kurang lebih 6.000 triliun rupiah lebih ya. Ini 6.000 triliun rupiah ini bayangannya seperti apa bentuknya? Apakah investasi atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Justinus? 6.000 triliun rupiah ini luar biasa angkanya nih. Ya, secara umum tentu saja ini terjadi berbagai hal. Pertama, investasi yang diharapkan akan datang di Indonesia, termasuk juga ke negara-negara berkembang, bukannya Indonesia. Karena kita ingin mendorong bahwa negara berkembang juga punya komitmen, daya tarik, juga punya potensi yang dapat dilirik dan diajak bekerja sama oleh negara maju. Lalu multipliernya. Dalam penyelenggaraan ini karena melibatkan berbagai wilayah sebagai super prioritas, kita juga optimistik akan menyatakan dampak berganda yang akan menguntungkan tidak hanya bagi warga setempat, tapi juga pelaku usaha dan output ekonomi secara nasional. Lebih dari itu, dalam jangka menengah panjang, kita berharap dengan pengenalan Indonesia yang lebih kuat di event global, termasuk afirmasi, agenda setting yang ingin kita dorong, terutama dalam percepatan penanganan COVID, keadilan kesetaraan pembangunan yang ingin kita atasi ketimpangannya, termasuk juga bagaimana kebijakan domestik kita juga mendapatkan rekognisi global sekaligus dapat menjadi role model. Ini yang diharapkan bisa menciptakan dampak-dampak ikutan yang kalau kita kalkulasi memang cukup signifikan. Jadi kalau pertanyaannya apa yang akan berubah sepanjang dan setelah G20 nanti? Kita akan bahas soal ini bersama dengan Odo Manuhutu dari Kemenko Marinvest dan juga Justinus Prastowo dari Kementerian Keuangan. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Odo. Pak Odo, jadi kalau kita bicara soal peran Indonesia di dalam presidensi G20 nanti, apa yang bisa diambil peran oleh Indonesia, terutama soal kita tahu bahwa ada ketegangan kawasan misalnya antara AUKUS misalnya, lalu Amerika Serikat dan Cina yang semuanya adalah bagian dari G20. Baik, terima kasih Pak Aiman atas pertanyaannya. Saya kira saya tidak dalam posisi untuk menjawab. Saya kira Pak Justinus atau teman-teman dari Kemlu yang bisa menjawab. Jadi tugas kita di Kemenko adalah memastikan proses persidangan berjalan dengan baik, dengan aman, baik apa side event yang lebih dari 100, kemudian kedua dari sisi protokol kesehatan penerapannya, dan kedua juga bagaimana dari sisi keamanannya dan juga dari sisi logistiknya dan yang terakhir adalah bagaimana peliputan media sehingga memberikan efek berganda seperti yang diharapkan tadi disampaikan oleh Pak Justinus. Iya, kalau super VVIP yang akan tiba, apakah sudah ada data yang didapat Pak Odo? Saat ini belum, jadi kan masih terlalu awal untuk super VIP untuk hadir. Paling tidak kita tahu bahwa 20 negara di dunia atau 30 plus dengan negara-negara lain mewakili lebih dari 60% dari GDP dunia. Saya yakin ini adalah kesempatan bagi berbagai negara untuk hadir di Indonesia. Pertama dari sisi isu yang dibawa Indonesia yaitu terhadap digital, terhadap isu-isu kesehatan. Tapi bahwa seperti yang kemudian terjadi juga di negara-negara lain pada saat pelaksanaan G20, pada pertemuan puncak nanti akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara yang akan datang ke Indonesia. Boleh saya kemudian bertanya soal ini, apakah itu akan terjadi? Saya mungkin terlalu too early to say, Pak. Tapi saya yakin para kepala negara akan senang datang ke Indonesia, bukan hanya karena Bali, tapi potensi Indonesia ke 20 tahun ke depan. Saya kira ini kesempatan bagi negara-negara besar seperti RRT, Jepang, India, Amerika, kepala negara untuk datang ke Indonesia, untuk bukan saja silaturahmi, tapi untuk membangun norm and set, untuk membangun tatanan dunia yang tadi disampaikan oleh Pak Justinus, yang bagaimana kita bisa recover dari pandemi ini. Kedua adalah dari sisi perekonomian, dan tadi juga disampaikan Pak Justinus adalah dampak ekonominya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga dengan negara berkembang lainnya. Negara berkembang. Jadi kalau terkait dengan pelaksanaan G20 nanti ada tadi 15 kabupaten kota, betul ya Pak Odo ya?
lebih dari 18 kota yang akan menjadi lebih dari 18 kota. Ya. Baik, lebih dari 18 kota. Dan pertemuan puncak diperkirakan akan berlangsung di Bali. Wah, sudah bukan diperkirakan, pasti di Bali. Pasti di Bali, oke. Sementara di tempat-tempat lain seperti di Toba dan destinasi wisata unggulan lain, itu juga kemudian akan dilakukan, termasuk juga di NTT misalnya, di Pulau Jawa juga termasuk ya, ada juga. Betul pasti ya, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Malang, ada sekitar Magelang, ada di Bali tentu saja, di Mandalika, kemudian juga ada di Labuan Bajo dan juga di Manado, Likupang. Jadi meskipun kalau Anda katakan tadi too early, terlalu awal, pertemuan puncak bisa dipastikan kalaupun dihadiri oleh kepala negara akan berlangsung di Bali. Tapi nggak tahu kapan itu waktunya. Akhir bulan Oktober. Saya kira Pak Justinus bisa menjelaskan lebih. Oke, akhir bulan Oktober 2022. Oke, baik. Saya ke Pak Justinus. Pak Justinus, apa yang bisa Indonesia ambil dari pertemuan G20 ini, terutama terkait dengan tadi pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Udo, terkait dengan perang Tiongkok, Amerika, AUKUS, dan lain sebagainya. Ini tentu perang dalam tanda kutip ya, perang dingin. Ya, salah satu privilege dari keketuaan adalah kita punya hak untuk memasukkan agenda setting. Indonesia dalam hal ini bisa memainkan peran strategis ini untuk mendengarkan aspirasi negara-negara berkembang dan aspirasi kawasan, lalu memasukkan dalam agenda setting sehingga akan menjadi topik yang dibahas dan diharapkan bisa mendapatkan solusi yang efektif. Kelebihan G20 adalah forumnya lebih informal, lebih cair, berbeda dengan PBB, sehingga pembahasan isu bisa lebih terbuka, bisa lebih bottom up. Karena ada Sherpa track dan finance track yang akan mewadahi berbagai sektor aspirasi, termasuk yang berkembang, yang dimasukkan ke Indonesia tersebut. Jadi dalam hal ini Indonesia punya kesempatan sangat strategis, selain tentu tadi Pak Udo sampaikan, sebagai penyelenggara, kita ini dilatih, ditempa untuk komit dan bisa memberikan yang terbaik, sehingga akan membawa kita naik kelas ke level yang lebih baik, sehingga kita mendapatkan trust dari global. Selain itu, dengan berbagai agenda yang kita dorong, dan nanti kita secara serius bisa bahas dan hasilkan rekomendasi, itu sangat baik karena Indonesia dalam kancah politik global akan semakin diperhitungkan. Dengan demikian, kita akan punya banyak teman untuk koalisi, berkolaborasi dalam konteks yang baik, perdagangan, ekonomi, politik, dan inilah investasi yang bagus bagi Indonesia di masa mendatang, Mas Aiman. Jadi kalau ini nanti, ya kita tentu berdoa, berharap bahwa tidak ada penambahan kasus yang signifikan, semua terkendali dari pandemi, maka ini sangat mungkin diperkirakan menjadi titik balik ekonomi di Indonesia dan juga negara-negara berkembang di kawasan. Betul. Jadi tadi sampaikan Pak Udo, berbagai persiapan kita dengan sangat hati-hati, dengan persiapan terbaik, itu juga sekaligus menjadi semacam prototipe, role model bagaimana kita menangani pandemi, menangani COVID. Dengan demikian, kita akan lebih mudah menduplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia, termasuk kita ingin meyakinkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia punya kemampuan, punya kompetensi, dan layak dipercaya untuk urusan-urusan yang strategis di dalam isu-isu global ini. Ini peran strategis kita yang diharapkan dapat terus kita perkuat, maka di sini penting dukungan dari semua pihak. Kiranya pemerintah, tapi juga masyarakat sipil, berbagai komunitas, pelaku usaha, agar kita bisa bergandengan tangan, bergotong royong. Kalau G20 ini berhasil dan Indonesia mendapatkan trust dari dunia internasional, kita pastikan ini langkah awal yang sangat baik bagi fondasi ekonomi, sosial kita ke depannya. Bouncing, titik balik luar biasa untuk ekonomi Indonesia dan juga negara-negara berkembang di kawasan. Terakhir Pak Justinus, apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik terkait dengan pelaksanaan G20 ini dari sisi manfaat yang bisa diterima oleh Indonesia? Ya, terima kasih Bung Aiman. Memang seringkali kita terbawa oleh diskusi-diskusi tingkat tinggi. Padahal kesempatan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk mendorong supaya isu-isu domestik dikenal oleh global, dan kita juga bisa mendorong percepatan kebijakan-kebijakan domestik yang inline, selaras dengan kebijakan global juga sebaliknya.
Jadi ini kesempatan kita untuk masukkan berbagai agenda yang menjadi kebutuhan Indonesia, concern Indonesia. Dan kalau kita mendapatkan trust dan ini berhasil dengan rekomendasi yang baik, kita yakin dampaknya akan sangat besar. Baik dari ekonomi hijau, perubahan iklim, digitalisasi, UMKM, pariwisata, dan lain-lain, itu semua akan menikmati dampak positif dari event dan dari rekomendasi G20 ini. Oke, terakhir pertanyaan yang kurang lebih sama dengan ke Pak Odo. Pak Odo, bagaimana meyakinkan publik bahwa G20 ini aman pelaksanaannya meskipun di tengah pandemi? Mungkin kita sudah ada contoh pelaksanaan World Superbike di Mandalika yang dihadiri lebih dari 20.000 penonton, dan itu adalah kegiatan pertama tingkat yang besar di kawasan Asia Tenggara, dan kita berhasil. Oh, yang pertama itu Pak ya? Ya, pertama di kawasan Asia Tenggara. Yang terbesar pertama di Asia Tenggara di masa pandemi. Masa pandemi dan relatif aman dan nyaman juga bagi penonton. Saya kira keberhasilan WSBK ini adalah batu loncatan. Kemudian saat ini, minggu ini, teman-teman dari Kemenko Perekonomian dan Kemenq dan Bank Indonesia menyelenggarakan Sherpa Track. Saya kira trennya sudah positif. Nah, oleh karena itu, mungkin pendapat kami, mari bergandeng tangan, mari bergotong royong menyukseskan G20, karena semuanya ini adalah untuk kemajuan Indonesia saat ini dan juga untuk menyongsong Indonesia 2045 Indonesia emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Baik, terima kasih Odo Manuhutu dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Kemenko Marinvest, dan juga Bung Justinus Prastowo dari Kementerian Keuangan. Bung Odo dan Bung Justinus, terima kasih, sehat selalu, dan kita tentu menantikan nanti apa yang kemudian terjadi, manfaat yang luar biasa yang mungkin kita dapatkan, termasuk juga tetap sehat, tetap terkendali, tentu itu yang juga kita harapkan bersama-sama. Terima kasih Bung Justinus dan Bung Odo, sehat selalu. Mas Aiman.